Pemirsa, ditemukan jasad wanita di sebuah penginapan di kawasan wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Mayat diduga korban mutilasi. Kasus dugaan mutilasi menggemparkan warga Sleman, Yogyakarta. Seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi di sebuah wisma di Jalan Kaliurang, kilometer 18 Pakem, Sleman. Korban diketahui berinisial AI, berusia 34 tahun, warga Patehan Keraton, Kota Yogyakarta. Saat ditemukan, tubuh korban terpotong menjadi beberapa bagian di dalam kamar mandi wisma. Polisi hingga kini masih mendalami kasus ini untuk mengungkap pelakunya. Untuk kepentingan autopsi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mendapatkan informasi bahwasanya di salah satu kamar di hotel ini ada ditemukan seorang wanita yang dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Pertama-tama kami sampaikan turut bela sungkawa atas meninggalnya korban. Dan saat ini masih dalam proses penyelidikan terkait dengan pelaku, motif, dan sebagainya. Dan saat ini juga korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Dan di bagian mana aja yang termutilasi? Untuk mengetahui informasi mengenai dugaan korban mutilasi, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Andri Prasetyo di Sleman, Yogyakarta. Selamat sore Andri, bagaimana perkembangan kasus ini? Ya, selamat sore pemirsa. Memang hingga saat ini aparat kepolisian dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Polresta Sleman masih terus mengembangkan ataupun mendalami kasus dugaan mutilasi yang terjadi di sebuah wisma di kawasan Jalan Kaliurang kilometer 18, tepat di belakang saya mengabarkan ini. Memang informasi terbaru yang kami peroleh bahwa korban ini sebelumnya dijemput oleh seorang pria yang diduga sebagai pelaku ini menuju ke wisma ini, namun pelaku sendiri memang beredar kabar ini seorang warga Temanggung. Namun informasi ini masih perlu diklarifikasi karena memang informasi yang didapat ini berdasarkan kartu tanda penduduk ataupun KTP yang ataupun tertinggal di wisma ini saat terduga pelaku ini melakukan sewa kamar di wisma ini sendiri. Namun informasi ini masih perlu didalami sendiri dan memang kasus mutilasi ini sendiri memang sempat menggegerkan warga sini karena ini terjadi diduga kasus mutilasinya terjadi pada Sabtu malam, kemudian baru diketahui pada Minggu malam. Itu berdasarkan pengakuan dari ataupun keterangan dari kepala dukus tempat. Memang ini terjadi saat penjaga wisma ini curiga karena memang di dalam kamar ini sendiri tidak ada aktivitas apapun, dan setelah didobrak korban ini berada di dalam kamar mandi di sebuah kamar itu dalam kondisi mengenaskan, yakni termutilasi menjadi beberapa bagian potongan sendiri. Dan memang polisi masih terus mendalami kasus ini, sementara wisma tempat terjadi TKP juga saat ini sudah tidak beraktivitas normal, artinya memang ini tamu untuk sementara ini tidak diperkenankan untuk masuk dan dialihkan ke wisma yang lain. Demikian informasi terbaru dari Sleman, Yogyakarta. Baik, Andri, apakah pada saat kejadian tidak ada suara teriakan dari korban misalnya karena memang ini pembunuhan yang tergolong sadis? Iya, memang hingga saat ini informasi tersebut masih belum dapat kami peroleh karena memang dari penjaga wisma sendiri tadi enggan untuk memberikan keterangan kepada kami, kepada awak media. Namun dari kepala dukuh memang menyatakan ini tidak ada teriakan sama sekali karena mereka bahkan tidak mengetahui persisnya kejadian ini pada Sabtu malam dan baru mendapati kecurigaan pada Minggu malam. Artinya setelah 1 hari ini baru ada kecurigaan ada yang tidak beres di dalam kamar yang diduga bernomor 51 tersebut. Baik, Andri, KTP terduga pelaku ini kan ditinggalkan di Wisma. Apakah polisi sudah mulai mencari identitas atau mencari orang yang ada di KTP tersebut? Iya, benar sekali, memang identitas ataupun KTP ini sempat tertinggal di resepsionis di Wisma ini, dan polisi sudah langsung melakukan pengejaran terhadap terduga
pemilik KTP ini sendiri yang diketahui ataupun informasi kami dapat ini berinisial HP, seorang warga Temanggung yang datang ke sini mengendarai sepeda motor seorang diri. Dan memang hingga saat ini kami masih menunggu perkembangan terbaru dari kepolisian terkait untuk mengungkap motif dan juga pelaku dari aksi dugaan mutilasi ini.